banyak tuh dosa. Maaf khusus ibu-ibu, kenapa banyak di neraka? Salah satunya dosa ini. Perhatikan ilmunya. Suatu saat Bapak Ibu, kalau kedatangan tamu, siapapun dia, mau Pak Jokowi, gubernur, selagi manusia, ingat, Allah is number one. Kalau di Jogja ada namanya Pak Ibu, iya, tapi harus di tempat yang tepat. Silakan Bapak Ibu, gitu kan. Nah kita ini kadang-kadang saking Pak Ibunya hormatin tamu, mungkin klien besar mau ngasih duit miliaran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 10 menit kemudian ada dan Allahu Akbar, kabar anaknya gimana? Ditabrak tuh ada. 10 kemudian ada iqomah, bisnis kemarin udah jalan belum? Allah dicuekin lagi, Bu. Berapa puluh tahun tuh kayak gitu. Akhirnya Pak tamunya pergi jam 1. Ngapain Ibu ambil wudhu? Terus sholat. Pas baru mau sholat, baru mau takbir, keluarlah si merah. Bapak Ibu ini ngasih tahu si merah, Bu, nanti jam 1 mau keluar loh si merah, siapin pampers ya. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada yang ngasih tahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu pas keluar si merah? Kagak jadi sholat kan? Ya sudah, gak bisa sholat, gak dosa. Kata siapa gak dosa Bapak Ibu? Disitulah dosa terbesar seorang perempuan. Satu tolong catat, karena sengaja tidak sholat. Saya ulangi, sengaja tidak sholat. Betapa tuh kalau sengaja kan. Coba perhatikan ilmunya. Sholat itu ditentukan. Sholat zuhur waktu Jogja berapa? 11.45. Tadi keluar menstruasinya ya berapa? Jam 1. Sudah waktu sholat belum? Disitulah Bapak Ibu. Dosa itu cuma satu diampuni. Dengan cara Bapak Ibu berangkat umroh. Saya buka promosi. Besok tanggal 5 Desember ayo ikut boleh. Bareng dengan saya nanti. Ayo. Kita bermuasabah ngaji kayak gini depan Ka'bah kan lumayan soleh-soleh kan ngabuburit. Terus Bapak Ibu, saya kenalin Presiden Raja Arab Saudi Bapak Salman. Beliau ini kedatangan tamu luar biasa namanya Bapak Barack Obama. Waduh Bapak Ibu, kayak Tuhan wae gitu kan. Dulu kita siapin helipad, malah nggak turun di situ. Udah 5 miliar lagi. Padahal dia masih orang gitu. Nah ceritanya gini, mari kita sambut Bapak Barack Obama, teng antar negara kan, antar presiden kan. Iya hormati, tapi luar biasa. Pas dia lagi ngomong 10-15 menit datang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Presidennya ngomong, mau maaf Pak Presiden, saya tak sholat dulu. Allah sudah memanggil saya. Saya tidak mau, jangan sampai kita bicara malaikat mau jemput saya. Allah Akbar. Ini Bapak Ibu, menurut versi saya loh, terserah Bapak Ibu, ini raja terbaik alam dunia saat ini. Saya nggak tahu yang sebelumnya. Karena ini mencolok banget. Dan luar biasa kemarin, 5-6 bulan kemarin dia bagi-bagi duit. Kalau Bapak Ibu jadi warga Arab, dia baru kasih duit Bapak Ibu nggak tahu 410 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Makanya Bapak Ibu kemarin heboh tuh di berita-berita. Orang-orang Arab pada beli jam Rolex. Murah kok Bapak Ibu, 100 juta, 500 juta kayak gitu tuh. Kapan kita dikasih? Bapak Ibu, saya kalau punya teman itu kalau udah bangga nih ada yang setengah miliar itu kalau udah bisnis network ya. Oke Bapak Ibu, saya liatin apa yang bedain meninggalkan anak husnul dan sholat iman. Kita lihat di sini. Maaf karena ini manual. Oke, kita lihat. Nah, makanya kita berhati-hati nih supaya kita nih siapa tahu habis acara ini ada yang sudah dijemput sama malaikat maut. Ya, ada yang tahu. Ini salah satu contoh. Nah, ibu, ini ada 3 anak muda. Wih, ganteng-ganteng gitu ya. Nah, yang depan 2 orang, belakang 1. Bahasa kita ini lagi ngabuburit. Wajah kayak gini kan kayaknya lama matinya gitu loh. Tapi lihat yang terjadi. Tabrakan lagi. Nah, saya mau ceritanya gini. Ini di belakang masih hidup, di depannya sudah meninggal. Kalau Bapak Ibu pernah celaka masih hidup, bersyukurlah, tandanya Allah masih percaya sama kita untuk merubah hidup kita lebih baik. Itu yang Bapak Ibu harus syukuri. Kenapa hari ini kita masih hidup? Allah masih percaya sama kita. Tapi saya mau cerita yang di depan, yang mati keadaan husnul dan sholat. Yang satu mati sudah sholat, yang satu mati. Nah ini, Nawab meninggal keadaan belum sholat. Nah ini video dia sebelum meninggal. Nah kalau bahasa gaulnya itu, bro, jalan-jalan bro. Jangan lupa jemput saya. Lagi telepon kayak gini nih. Ibunya, betul. Anakku waktunya sholat, ayo matiin radio persis anak kita gitu. Kedua, anakku mari sholat. Nanti lama Allah berapa. Siapa yang berdiri di sampingnya itulah arwahnya dia. Bapak Ibu kalau dipanggil ada persis kayak gini arwah. Ini yang bikin celaka ketipu kemalingan karena kontraksi pada ruhani kita yang sudah mungkin tanda kutip serakaran. Sudah kena stroke yang meninggal. Ayo sholat, saya sudah ditunggu sama Allah. Allah pemilik ruh. Saya besoknya masuk neraka. Saya diajak kubur bukan situ jadi bangke.
Dan Bapak Ibu, segini looknya salah ruh kita ini. Bapak Ibu berapa puluh tahun untuk melalaikan perintah Allah. Ini yang bikin masalah besar terus, karena kita selalu menelatkan kewajiban kita. Kita selalu minta hak, kita digaji, tapi kewajiban selalu kita telatin. Nah yang gini, Badar keadaan meninggal sudah sholat. Saya Badar. أنا تموت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. Ayo sholat, kosnya bro, nanggung. Nah, lihat ya, yang putih ini, arwahnya nih. Orang-orang yang sholat tepat waktu, tenang, damai, ikhlas. Ini Bapak Ibu. Makanya saya di jamaah kita ada broadcast sebelum sholat. Pastikan Bapak Ibu untuk Bapak shop pertama. Disitulah shop paling depan, shopnya para malaikat. Saya ngomong kepada jamaah kita, saya butuh Allah. Ya. Sebelum 5 menit, 10 menit sebelum ada standby dulu. Karena kita mau pacaran sama Allah, kekasih kita semua. Ya Bapak Ibu berapa tahun tuh yang nyuekin Allah. Yang ketiga saran, pesan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, pastikan anak kita kalau keluar sudah sholat. Karena pulang bisa terjadi gelarnya sudah almarhum. Nih, cantik, muda, sukses, punya mobil, tapi sampingnya malaikat maut. Nah, ini ceritanya. Anakku, mari sholat. Nanti lama, ini video sebelum dia meninggal. Suruh sholat gak males-malesan. No, lihat. Ini arwahnya yang hitam nih. Ya Allah, perbuatanku di dunia kayak ngono ya. Sering telat, sering durhaka, sering bohong, sering maling, sering nipu. Nyeselnya kapan Bapak Ibu? Nanti kalau sudah meninggal. Pesan video ini adalah sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Sholatlah tepat waktu karena kematian tepat waktu. Sholatlah di masjid karena kita akan disolatkan di masjid. Nah Bapak Ibu, kenapa harus sholat tepat waktu? Ini live sakaratul maut. Ini contoh sakaratul maut Pak. Kita lihat mulai dari sini. Sepak bola. Ini lagi live Pak. Ini yang tadi mau berdiri jatuh, akhirnya pingsan dan meninggal. Mudah sekali Allah mengambil nyawa kita, paling mudah. Diumumin, temannya meninggal. Dan ini juga kena kartu merah, mungkin jantungnya nggak kuat, jatuh dan meninggal. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tatkala meninggal kita punya hutang nggak? Di bank masih ada riba nggak? Berapa banyak hutang kita? Berapa banyak dosa kita? Nipu, bohong, harta korupsi kita. Nah ini lagi Smackdown nih. Smackdown ini olahraga yang digemari di luar negeri. Nah, badannya gede, tak sedih mabok. Ini kayak gini nih, ini lagi sekarat Bapak Ibu. Oke-okehan nih. Ini proses pencabutan nyawa nih. Ya Allah, diambil lah tuh. Terjatuh. Nih, menikmati banget proses nyabut nyawa ini. Ini pertanyaan ini di agamanya apa nih? Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ayah mungkin lagi disembelih bahasanya. Ini hakim. Kalau Bapak Ibu punya keluarga hakim, pastikan adil, pastikan tidak korupsi, pastikan tidak buat zina, pastikan selalu adil dan bantu rakyat dan untuk agama. Ini semangat kayak gini, sampingnya malaikat maut, hati-hati. Langsung meninggal, pop, diambil langsung. Udah, innalillah, cepat banget meninggal. Nah, ini salah satu contoh meninggal paling nikmat, lagi ceramah ini. Tenang meninggalnya tuh, ya Allah. Semoga deh kita yang ada di sini meninggal keadaan husnul khotimah. Nah lihat, meninggal ya. Nah ini lo udah langsung meninggal. Nah ini meninggal, nggak kelihatan kan? Meninggal. Oh, jamaahnya kaget. Nah ini meninggal paling sadis. Dia terpental nih, ada orang yang kelempar, ada yang kegiles, ada yang kelempar di jalan, mungkin sampai pada patah dan lepas tangan.
Makanya Bapak Ibu pesan kalau mau mudik, baca istighfar sama perjalanan, sedekah dulu, sholat tobat dulu, karena bisa jadi itulah hari terakhir kita. Nah yang bagus Bapak Ibu nih, ada orang itikaf di masjid, lama banget. Dia sujud, ternyata sujud selamanya. Dia meninggal keadaan sujud. Subhanallah. Oke, terus Bapak Ibu, inilah resiko bagi orang yang selalu melalaikan sholat ya. Nah ini makanya Bapak Ibu, malam ini, hari ini banyak orang lagi disiksa nih, gak ada yang tahu, karena jin dan manusia ditutup nih. Kita lihat, ini kisah nyata Bu. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat? Saya kenalan dulu. Itu tadi Bapak Ibu, ini dampak dari orang gak pernah baca Quran. Ini dampak dari telat sholat. Bukan tidak sholat, sholatnya jam 1, jam 1 kayak gini. Apalagi yang kagak sholat, jangan disebut orang Islam ya. Beda Islam dan tidak Islam gampang, dari sholat udah titik. Bapak Ibu, ini umur 18 tahun. Bapak Ibu lebih tua apa lebih muda? Lebih tua. Banyak dosa atau kebaikannya? Banyak dosa. Bapak Ibu kalau nanti subuh, nanti pagi meninggal, bisa siksanya lebih parah dari anak ini. Anak ini dijemput lebih awal Bapak Ibu. Kita mungkin makin tua, bukan makin banyak pahala, makin banyak dosa. Dan anak ini baru 3 tahun yang meninggal. Dan sampai detik ini anak ini disiksa. Sampai kapan Bapak Ibu itu? Sampai datangnya kiamat, tergantung amal dia. Itu belum neraka, baru pemanasan menuju neraka. Tersebut dikeluarkan dari tubuhnya. Nih, rambutnya jadi putih, Pandangan yang sangat mengerikan. dan sisanya tanpa jeda. Hitam berubah jadi beruban. Nggak ada tiduran dulu, minum es teh dulu, nggak ada. Seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Makanya anak-anak kita ajak untuk sholat tepat waktu. Kita sebulan sekali ada seminar kayak gini di Hotel Musafira. Nanti kalau Bapak Ibu bisa kontak saya, bisa catat di diri saya, ada infonya. Tanggalnya nyusul baru minggu kemarin. Nah ini bekas pukulan di tengah-tengah. Di bagian belakang kepalanya. Udah penyok, udah benjol. Seperti diremas dan membeku. Ini supaya kita lebih berhati-hati. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Nah yang kedua, ini adalah bukan video tapi audio. Ini adalah suara di alam kubur, betapa mengerikannya. Ini bukan di Indonesia, di daerah Siberia, Rusia. Orang ini non muslim, tujuannya satu, untuk meneliti, ingin tahu sih di alam level 10.000 kilo di dalam bumi apa. Dia ngebor, tapi pakai alat mereka. Yang kedengaran malah suara. Suaranya biar cepat. Nah ini suaranya. Ini animasinya, contoh aja. Dan itu mungkin sampai hari ini mereka lagi disiksa. Nih, sampai ada mengucapkan takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang kedua, nah itu kan asli nih. Nah kita lihat contoh animasi. Kita kalau udah meninggal kemana sih? Kan kita akan ngalir itu apa? Ada yang soleh doain kita. Terus, nah kita lihat contohnya. Ini orang lagi sekarat, versi animasi. Udah sekarat kemana sih kita larinya? Hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita meninggal, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang berdiri bangkit itu arwahnya "Yu'ta dia. bi jahannam Dia wa disebut yuqalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik nih. yu'ta
akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa di jahannam, ke neraka jahannam. Ini jasanya tinggal dikubur jadi bangkai. Ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam. Yauma idzin, waktu itu nanti, di hari itu, di hari akan dimasukkan ke neraka jahannam. Satu orang itu akan digarap 70.000 La malaikat. yabu alfi zimamin, dengan 70.000 Pengikat. pengikat. Jadi kalau anhuma qala sami'tu Rasulullah Ini yang dihisab akan dilihatin perbuatan dia nih. Perbuatan dia di masa di dunia. Yuk tukang mabuk, nih kalian liatin video lu. Itu beban. Dilihatin live. paling ringannya Dia lagi selingkuh, ketawa, paling lain ringan ya siksa di ahli neraka. Nih perbuatanmu di dunia. Yaumul kiamat, Nggak ada di yang hari bisa. kiamat adalah rajul. Nih kau tukang judi. Ini di lain. Jadi kita ini sekarang lagi disoting sama Allah, nggak kelihatan Dia nantinya. akan Sekarang masih kalau saya ini siksaannya. di tengah-tengah